Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di UNS Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan Pak Solihin dan juga Bu Ruli. Ini membahas terkait dengan program Summer Camp atau Summer Camp program 2015 Fakultas Teknik UNS, dan juga nanti akan berbincang sedikit dengan workshop yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga tanggal 12 Juni 2015. Kita lanjut ke Pak Solihin. Ini terkait dengan, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa saya banyak sekali rentetan kegiatan internasionalisasi Fakultas Teknik. Nah, ini ada kegiatan lain seperti halnya kalau tadi fokus pada penelitian lalu juga pengembangan dari dosen-dosen Fakultas Teknik. Kalau untuk mahasiswa seperti apa ini, Pak Solihin? Ya, ada banyak hal lagi ya yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, untuk kalau ke mahasiswa itu kita juga melakukan pembinaan mahasiswa. Jadi kita punya penelitian sudah semakin bagus sekarang. Kemudian kebijakan rektor untuk terbentuknya riset group di beberapa di beberapa tempat ya di fakultas kita itu ada banyak riset group, dan ini kan saluran dananya kan penelitian lewat situ sekarang. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan dana-dana riset group itu untuk membuat penelitian dan berkualitas makin bagus, dan kita bisa publikasi di jurnal internasional dan juga di konferensi ya internasional, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Ada yang satu yang menarik 2 tahun terakhir ini saya perhatikan adalah mahasiswa S1 kita itu berani tampil di forum-forum internasional. Mereka tampil di hadapan expert dari luar negeri begitu, dengan cukup percaya diri mereka menyampaikan makalahnya ya. Dan itu memberikan efek yang sangat bagus untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa untuk bisa bersaing di luar ya. Artinya atmosfer internasionalisasi ini sudah ditumbuhkan ke mahasiswa begitu ya. Betul, melalui program-program atau seperti apakah ini yang sudah dipetakan oleh pihak Fakultas Teknik, Pak Solihin? Ya, jadi memang ada program-program seperti tadi ya di bidang kemahasiswaan. Memang kita berupaya terus mendorong para mahasiswa ikut lomba ya internasional. Kalau di nasional saya pernah sampaikan di forum ini juga bahwa di nasional kita sudah banyak ya, dan internasional ini yang terus kita coba pacu ya. Dengan keterbatasan anggaran. Seperti yang disampaikan, mungkin bukan anggaran yang jadi persoalan, adalah motivasi. Motivasi itu yang pertama. Kalau motivasi ada, mungkin nanti akan kadang-kadang dukungan nanti akan bisa muncul dengan sendirinya ya. Benar. Ya, kita bisa mengoptimalisasi uang-uang yang ada ya. Uang itu bisa dari riset group, bisa dari laboratorium, bisa dari fakultas, bisa dari bahkan dana alumni kadang-kadang ya kita manfaatkan. Pendanaan nomor sekian begitu ya? Iya, motivasi dulu ya. Motivasi dulu yang penting. Nah, seperti apa Bu Ruli? Kalau untuk kenyataan di lapangan, mahasiswa terkait dengan atmosfer internasionalisasi yang mulai dibangun untuk saat ini dan mereka harus tampil nantinya ketika seminar internasional ataupun juga workshop internasional yang akan digelar. Seperti apa kira-kira yang Bu Ruli yang turun langsung dengan mahasiswa ini seperti apa kira-kira? Satu yang kurang mungkin ya, saya belajar dari banyak, 2 tahun ini saya sudah kembali dari belajar. Masuk bersama adik-adik adalah percaya dirinya. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri berhadapan dengan mahasiswa asing yang berbahasa asing atau profesor asing yang berbahasa asing gitu. Di kita yang masih kurang itu. Even mungkin bahkan para dosennya sendiri, para mentornya sendiri juga masih gelagapan. Tapi saya pikir yang penting adalah modal pertama adalah pede aja sih. Pede aja untuk bisa mengungkapkan stand up pendapatnya gitu. Entah bahasa Inggris nomor sekian. Ini yang saya pelajari dari Jepang ya, karena saya alumnus di Jepang. Bagi mereka bahasa bukan kendala utama. Yang penting adalah modal niat tadi ya, niat tadi untuk bisa maju, mau belajar, menggali pengetahuan bersama, dan berani mengungkapkan pendapat. Dan ini juga ada hubungannya dengan kesiapan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan dilaksanakan begitu ya. Tujuannya juga akan mengarah ke situ, didikan untuk mahasiswa, atmosfer internasionalisasi ininya. Ya, Bu Ruli, kalau tadi sudah menjelaskan, ini mungkin ada respon dari Pak Solihin terkait dengan kondisi real nyata yang sudah dihadapi di lapangan. Bu Ruli berinteraksi dengan mahasiswa langsung, mungkin Pak Solihin juga berinteraksi dengan mahasiswa langsung, dan juga dunia luar internasional yang lebih luas lagi. Kira-kira seperti apa Pak Solihin? Ya, saya sepakat dengan Bu Ruli tadi ya. Jadi pendidikan itu kan bukan cuma kegiatan kuliah dalam kelas ya. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita belajar di alam itu, bekerja di alam. Begini, saya pernah punya pengalaman, kebetulan saya S3 saya di Austria. Di Austria? Hari Sabtu kadang-kadang saya masuk gitu kan. Terus teman saya tuh ngelihat di laboratorium, Pak Solihin, Solihin ngapain di sini?
saya lagi ngerjakan program. Loh, bukannya Anda harus ke gunung, ke mana gitu, jalan gitu, lihat. Karena ini tidak ada di Indonesia, maksudnya pengalaman ini yang harus Anda bangun di sini. Kemudian saya lihat bahwa yang penting di situ adalah belajar berinteraksi, hidup mandiri ya. Kemudian bagaimana kita belajar budaya orang lain. Artinya ada bagaimana perilaku misalnya masyarakat dari Eropa Timur, Eropa Barat. Nah, dengan melihat kondisi perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita bawa ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bagus nanti setelah kita kembali ke masyarakat kita ya. Bisa tinggal dalam perbedaan. Kemudian bagaimana bekerja dalam latar belakang yang berbeda ya. Nah, itu yang sebenarnya perlu dibangun. Anda perhatikan kadang-kadang di konferensi itu, mahasiswa dari Jepang atau Cina, kadang-kadang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Tapi mereka percaya diri tampil ya. Nah, itu yang membuat saya pribadi juga mendorong mahasiswa saya yang untuk bisa seperti itu. Bahasa Inggris mahasiswa kita jauh lebih bagus dari mahasiswa Cina atau mahasiswa Jepang. Tapi mereka tampil. Nah, saya melihat 2 tahun terakhir ini ada beberapa mahasiswa. Terakhir kami di Singapura ya, di NUS ada yang tampil dan mereka dia berangkat sendiri ya, saya bantu dana pembayaran, jurusan juga, laboratorium juga bantu. Ya alhamdulillah setelah kita lihat papernya mereka sangat senang dan yang lain jadi terpengaruh ya. Kalau misalnya si A saja bisa, harusnya saya bisa. Dan efeknya itu yang kita perlukan. Ya, jadi efek dampaknya itu yang kita perlukan. Perlu ada dukungan dari pihak fakultas terkait dengan pembangunan semangat dari mahasiswa yang lain begitu. Apakah memang ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk lebih khususnya lagi internasionalisasi fakultas teknik begitu, Pak Solihin? Ya, jelas itu ini ya. Karena memang ini sudah digariskan dari universitas. Jadi tinggal kita perlu melihat sebenarnya di aspek-aspek apa saja yang terus kita perlu dukung ya. Jadi saya ngelihat seperti tadi di keikutsertaan di konferensi sudah makin bagus ya. Walaupun belum merata untuk semua dosen ya. Dan itu sekarang mahasiswa juga sudah mulai melakukannya, itu sangat bagus. Dan memang ya persoalan akan menjadi bahwa akan dana ya. Tapi kan kita perlu juga tahu diri lah. Jangan terlalu misalnya jauh ke Amerika yang butuh uang misalnya 40 juta gitu. Dan ya ada yang dekat-dekat Cina, India, Korea itu kan juga dan itu juga bagus ya. Dan kadang-kadang di media tempat itu berkumpul banyak orang dari berbagai belahan dunia ya. Ya, nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan kita nanti di segmen selanjutnya kita akan terfokus ini terkait dengan pelaksanaan workshop atau dalam program Summer Camp program 2015 ini dari Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta dengan Bu Ruli. Nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan workshop internasional Bu Ruli ya. Kita akan kembali pemirsa Mitra UNS Menyapa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di UNS Menyapa. Masih